Oke. Nanti yang naratif, represif, argumentatif, sama diplomatis kita nyari sendiri aja. Soalnya aku juga belum nyari tadi. Oke, nomor 4. Semenjak mempelajari filsafat barat, Nicholas melakukan redefinisi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ayahnya di rumah. Proses yang dialami oleh Nicholas adalah A. Sosialisasi, B. Resosialisasi, C. Desosialisasi, internalisasi, sama enkulturasi. Oke, kita bahas satu-satu. Sosialisasi, iya bukan ya, karena dia udah dapat sebelumnya ajaran. Kalau sosialisasi kan dia belum mendapat sebelumnya. Nah, oke. Nah, resosialisasi apa tuh? Nah, jadi tuh ada dua ya. Ada yang namanya resosialisasi sama desosialisasi. Kalau resosialisasi, dia dapat yang baru kayak gitu. Jadi dia dapat yang lama, habis itu dia dikasih lagi yang baru. Contohnya kayak misalnya kita tuh udah tahu nih cara makan ya. Udah tahu cara makan kayak gini, pakai tangan kanan, duduk kayak gitu. Tapi waktu kita ke keraton tiba-tiba dibilangin lagi, nanti makannya kayak gini ya, kakinya harus kayak gini, nanti kalau udah selesai sendoknya kayak gini. Nah, itu namanya resosialisasi. Jadi dia udah dapet nih, nah tapi ditambahin lagi yang baru kayak gitu. Nah, beda lagi sama desosialisasi. Desosialisasi itu namanya penghancuran. Jadi kayak kita dapet yang baru tapi yang lama udah nggak tahu kemana kayak gitu. Contohnya nih kayak cuci otak gitu. Nah, kita udah diajarin nih A, B, C, D. Nah, tapi tiba-tiba itu dihilangkan kayak yang teroris itu kan. Nah, habis itu ada internalisasi. Apa itu? Nah, misalnya ini penanaman nilai. Jadi benar-benar ditanamkan ya. Kan ada nih, misalnya contoh kita beli bibit, emang tentu ditanam? Enggak kan? Nah, tapi di internalisasi ini kita udah ditanam, benar-benar ditanam. Nah, kalau enkulturasi berarti tentang budaya ya. Oke. Nomor 5. Konsep dasar sosialisasi adalah nutur, bukan natur. Artinya adalah A. Sosialisasi dihasilkan melalui proses pewarisan. B. Sosialisasi adalah persoalan genetika. C. Sosialisasi adalah proses konstruksi sosial. D. Sosialisasi merupakan heritage sebuah masyarakat. E. Sosialisasi melibatkan agen. Oke, susah ya ngomong sosialisasi. Nah, yang pertama, dihasilkan melalui proses pewarisan. Jadi itu ada dua ya, namanya natur sama nutur. Gimana bacanya nggak tahu, pokoknya itu. Nah, kalau natur ini alamiah, kalau yang nutur ini bukan alamiah. Intinya kalau natur itu bawaan, dan kalau nutur itu binaan kayak gitu. Jadi pertama, proses pewarisan itu alami bukan sih? Iya, berarti bukan ya. Terus sosialisasi adalah persoalan genetika. Kalau genetika pasti dia alami. Nah, habis itu proses konstruksi sosial alami nggak nih? Nggak kan ya. Merupakan heritage sebuah masyarakat. Heritage itu kayak yang harus dipertahankan, apa ya? Ya kayak gitu. Nah, sosialisasi melibatkan agen, berarti dia alami kayak gitu. Berarti jawabannya yang C. Nanti ini kalian bisa bahas sendiri karena aku juga agak nggak paham sama yang D sama yang E. Kalau kalian paham, kalian boleh kasih tahu aku maksudnya gimana, kenapa bukan sosialisasi melibatkan agen gitu. Oke, lanjut ke nomor 6. Seseorang politikus mengajak mahasiswa FISIP untuk ikut serta dalam demonstrasi agar ia mengerti tentang politik sesungguhnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh politikus tersebut adalah A. Direktif, B. Kuratif, C. Partisipatif, D. Otoritatif, dan E. Represif. Nah, kalau di situ ada kata-kata, ingat ya, ada kata-kata ikut serta, berarti dia apa? Dia partisipatif ya. Nah, kalau direktif itu apa? Direktif itu karena direction kayak gitu ya. Direction itu adalah arah. Berarti dia direktif itu untuk apa? Untuk menunjukkan. Kuratif apa? Aduh, kuratif aku belum ini. Terus otoritatif, lanjut ya. Otoritatif itu tergantung dengan kekuasaan, otoriter kayak gitu ya. Represif apa itu represif? Nah, represif itu adalah mengajari sesuatu dengan hukuman. Jadi sosialisasi itu ada dua ya. Ada partisipatif sama represif. Kalau misalnya dia partisipatif itu